kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Janji Dhamma TV selalu ditepati. Ini jenenge nanggap dalang tanpa fulus. Karena apa? Dalangnya ikhlas. Demi apa? Karena tahu kalau Dhamma TV ditonton jutaan orang ya. Mulai dari Bojonegoro, dari saya sering ke Jawa Barat ya, terus WA karena Dhamma TV. Apalagi sekarang sudah diunduh ke YouTube. Semakin dilihat ribuan orang ya ta. Coba Ki Arti tolong ngitung yang ada kaitannya dengan doa tadi itu. Ya. Jadi kenapa kok akhirnya saat ini ketahanan pangan sudah digarap, sudah orang sudah mulai tidak terlalu banyak nyimpen uang, tapi bagaimana supaya mengolah uang menjadi sumber makanan. Sudah mulai berpikir kembali ke rempah-rempah. Sudah berperilaku cara kuno, kalau mau masuk rumah cuci tangan, wudhu, mandi, hukum dan sebagainya. Disiplin kesehatan, disiplin makanan, kebersihan sudah mulai ditindaki. Dan itu leluhur kita sudah mengajarkan yang gitu-gitu. Termasuk rumah dengan genteng kaca, kenapa biar tidak lembab, ada cahaya yang masuk. Ternyata ketemunya ketika kita sowan kepada kiai, kita berguru kepada ahli ilmu tentang virus, tentang apa itu ya, tentang corona ini, ternyata ditemukan leluhur kita itu sudah memiliki cara jitu yang ampuh. Beliau Kiai Agus Sunyoto pernah dawuh ketika di dalam kita sowan ngobrol itu bahwa corona itu makhluk ukuran di bawahnya mikro, ada di ukuran nano, super kecil. Sehingga ini lebih layak cara pengusirannya, pembunuhannya, bahkan nundungi corona ini dengan menggunakan teori-teori fisika kuantum. Dengan apa? Diambilkan partikel yang lebih kecil dari virus itu, yang nano itu adalah apa? Partikel vibrasi getaran suara 432 Hz itu. Jadi dengan doa, dengan kidung, dengan mantra pasti akan binasa. Kenapa pasti binasa? Acuan saya karena saya ngaji di pondok dulu. Yai pernah jelaskan bahwa nanti hancur leburnya dunia alam semesta ini bukan karena peperangan, bukan karena kekurangan apa, tapi dihancur leburkan dengan vibrasi suara sangkakala yang ditiup. Maka hancur leburlah. Versi kajian yang pernah saya tangkap di pondok dulu. Oh iya, berarti vibrasi suara yang bisa menghancurkan ukuran makhluk seukuran virus. Kemudian di bawahnya suara itu apa? Cahaya. Maka ada sekarang teman-teman sudah menawarkan bahwa bagaimana kita masuk wilayah tertentu melewati ultraviolet dan sebagainya. Memiliki dengan suasana yang kamar mandi yang becek, kamar mandi yang penuh dengan air itu supaya tidak ditempati bakteri virus. Tidak boleh mati lampunya. Leluhur kita dulu mengajarkan lelek lungo-lungo jedinge urupke. Aja nganti dipateni lampune. Kemudian pawon selalu dengan adanya itu tadi yang saya katakan ada genteng kaca yang berkaca. Air yang mengalir itu kalau dihukum Islam itu tentang najis mugholado itu bisa suci dengan air yang mengalir. Artinya leluhur kita dulu mengajarkan kungkum disendang, nepi ning segoro dan sebagainya, bahwa udara yang bercampur garam itu pembunuh virus. Ketika ombak datang tarik nafas, ketika ombak kembali ke laut nafas dilepaskan dengan bacaan-bacaan doa. Itu ketahanan luhur itu sudah tidak pernah diingat-ingat, dan saat ini tidak digunakan, malah pantai-pantai ditutup dan sebagainya. Loh, padahal itu jelas sumber-sumber tempat-tempat wisata, sumber mata air itu adalah tempat pembersihan virus, pembersihan penyakit kok. Bahkan kiai-kiai dulu kita berdanda pendita wiku, kalau ada orang sakit media penyembuhannya pakai air. Betul. Air sendang. Betul. Ada namanya nawa, Nawatirta, Bumi Sudana, itu semua berbasis air. Betul. Karena sifat air sendiri adalah suci, menyucikan. Dan tubuh kita itu terdiri dari 99, sekian persen dari air. Maka kehidupan ini air. Jadi kalau ingin hidup dekatlah dengan air. Lah ini lucunya segoro ditutup, mata air kehidupan dikebiak uya, semua bahaya, ada corona, pasar diramekke, hiburan-hiburan berbau doa, wayang, ludruk, ketoprak, campur sari, karawitan, musik-musik itu kan ada vibrasi. Itu pasti sungkan corona, bahkan kalau nekat ke situ pasti mati. Karena getaran atau vibrasinya tadi membunuh dia. Lah, ini saya ada kidung kuno tinggalannya Kanjeng Sunan Kalijaga, namanya Kidung Montrowedo. Ada yang mengatakan Kidung Purwojati. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga mengambil intisari dari 3 surat, Al-Ikhlas, Alaq sama Anas.
itu beliau ramu beliau lagi dijadikan sebuah karya tembang. Dan ini dibunyikan di pesisir-pesisir dulu, di masjid-masjid di surau-surau. Bahkan tidak segan-segannya beliau yang cinta kepada para wali, pada Sunan Kalijogo, Hindu Buddha yang ada di Nusantara saat itu berkolaborasi orang-orang Kapitayan dengan doa Kidung Purwojati ini sangat cinta. Sampai sekarang sering dibaca. Luar biasa ya. Hono kidung rumaksa ing wengi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tan hono wani miwa penggawe holo gunane wong luput geni satemahan tirta maling hado tan ana ngarah mringami guna duduk pan sirmo. Luar biasa. Ini vibrasinya luar biasa. Iya. Jadi, Dari getaran-getaran suara. Sekolah-sekolah nggak usah diliburkan, Pak. Iya. Lebih. Iya. Kasihan anak-anak. Pasti Iya. setiap sekolah kan pasti yang sekolah umum itu pasti ada masjid. Iya. Ya, ketika masa pandemi ini masjid itu kasih suara musik gamelan. Iya. Selama masa pelajaran itu bikin musik yang bisa didengar sambil anak. Nah, Kan bisa dikasih cara seperti itu. Terus protokol Iya. kesehatan dijalankan. Iya. Apalagi nanti anak-anak yang belajar agama Islam, tentunya pondok-pondok pesantren kuno. Nggak ada pondok pesantren kuno yang terjangkit wabah virus, nggak ada. Yang anak-anaknya gudiken, itu panuun borokan gara-gara pondok ini kurang bersih, malah tidak diambas sama virus. Karena apa? Masih ada bacaan sholawat, tasrifan, masih ada tahlilan, Iya. masih ada kegiatan-kegiatan Tibaan, vibrasi suara, ya. terbang Iya. jidor dan sebagainya. Ini, Jadi ini solusi yang belum digarap oleh negara. Betul, Mereka betul. meninggalkan keluhuran kearifan, Nah. kearifan, kebijakan leluhur yang mereka lagi ada tinggalkan. cerita Iya. air dengan Iya. buyut sampean ya Iya. di Blitar ya. Buyut sampean masih Mbah Gondo Blitar ya. Nggih. Waktu itu mau dimakamkan di salah satu desa karena desa itu karena penuh orang-orang yang mais kusuk di bidang agama dalam tanda petik ya toh. Tidak boleh. Jangan itu kan Pak Dalang tuh sering ndak kepada Allah bahasanya itu sering sesaji sering itu menurut agama ndak boleh, ini pandangan orang ya. Setelah itu nggak boleh dianu gitu terus lah kok terus dimakamkan di situ ya. Dimakamkan di situ. Setelah itu tuh lalu dirusak, dijongkeli gitu gini. Seluruh desa itu banyak, kira-kira ada 12 pondok pesantren. Gila semua. Santri nih, sing wedok, sing putri ki nyuwinden turun dalan, sing lanang ki anu jogetan. Terus waduh disuwuk apa gak kena terus akhirnya ingat ke Piai Sepuh di Banyuwangi Jember gitu udah gini kelihatannya ini ada ibu sepuh tuh masih keturunan dalang sana aja yang anu nanti akan selesai gitu. Akhirnya ke Mbah sampean itu Mbah Dermo namanya itu dalang suaminya dalang, Mbah Dermo juga dalang. Lu ngaku itu ndak bisa ndak apa-apa kalau memang itu nggak boleh di sana ya dijongkel aja, sebelahnya itu kan jurang kali. Tulang-tulangnya dibuat ke kali nggak apa-apa. Wong saya nggak merasa ini kok nggak Mbak nyuwun pangapunten gini katanya dari sini. Ya wes dari sini di belakang ada sumur. Saya bicara air tadi ya. Siapa tahu kalau air itu bisa menyembuhkan. Karena saya tadi bilang air itu memang energi anu ya. Diminumi semua jadi waras. Nah itulah hebatnya air. Makanya kalau pagi saya setelah sungkem ke matahari, tangan saya tempelkan di air cuma segini di depan rumah, saya sujud ya. Wujud Tuhan itu dalam hidup ini ya air itu. Bumi sekian gedenya disonggok air sekian banyaknya. Tubuh kita 70% air, 90 bumi ya. 70% juga air ya. Jadi air itu begitu mulia. Jangan oleh karena itu jangan mensia-siakan. Dan ya ada bukti loh, kemarin kita mengadakan acara Haul Bung Karno itu peserta itu
banyak yang melanggar protokol. Meskipun protokol kesehatan dilakukan, tapi peserta dan pelaku seninya banyak yang meniadakan. Tapi saya lihat sampai 15 hari setelah wayangan apa yang terjadi? Tidak ada. Yang wahing, yang sakit, yang di KSP itu ya. Iya. Tidak ada. Padahal sinden-sindennya tanpa masker, tanpa rengkek-rengkek yang mereka Duduk katakan. juga enggak menjaga jarak. Jadi gini loh, oke lah pakai masker, tapi jangan kemudian kamu berasumsi bahwa seolah-olah masker itu segala-galanya. Iya. Enggak lah. Sebelum ada corona, kalau kita bersepeda motor pakai masker di dalam rangka apa? Karena polusi udara ini kotor. Yang alergi debu pasti bersin-bersin kalau kena debu. Saya sendiri sebelum ada corona kalau mau bersih-bersih tempat yang berdebu itu pasti pakai masker. Iyalah. Di tempat dingin kita langsung pakai masker. Iya. Jadi nuwun sewu, jangan kemudian masker ini menjadi hal yang diutamakan melebihi keyakinan kamu pada Tuhan. Koyok keramat aja. Masker itu keramatnya melebihi keris dan pusaka, bahkan ajaran-ajaran kiai kamu, ajaran-ajaran brahmana pandita kamu. Jangan gitu. Jadi nyatanya kemarin yang mereka tanpa masker, Pak Sutiaji Rawuh, bahkan itu acara Haul Bung Karno yang ke-8 kali kita selenggarakan di Malang yang paling hebat. Karena apa? Didatangi 2 Forkompinda dari kota Malang dan dari Kabupaten Malang. Dan itu acara kerakyatan, tabarukan, bener-bener mandiri dari kita. Kita tidak ngemis ke sana kemari. Kita hanya mengajak partisipasi. Kamu tahu enggak tentang Bung Karno? Kamu ingat enggak jasa-jasa beliau? Ayo kita kenang jasa beliau dengan kita urip-urip, kita haul, kita maulid, kita meramaikan bulan Bung Karno itu. Saat itu Gusti Ngijabahi. Dan itu adalah salah satu bentuk penanaman keyakinan kepada para pelaku termasuk Romo Doni, saya dan peserta yang hadir bahwa benar-benar Bung Karno adalah jalmo pinilih. Kinasih dening Gusti. Gawe tentrem Kang Sarto gawe rahayu-rahayune Iya. Ya, para penonton Damat TV yang kami muliakan, cuman sayang pada waktu Mas Ardi mengadakan di KNP itu, saya kalau malam itu nggak ada nyetir itu udah berani keluar. Kadang-kadang blusuk-blusuk ada karu-karuan gitu loh. Saya merasa kecewa banget waktu itu, tapi dampaknya secara positif sudah kita rasakan. Mudah-mudahan memang Malang itu bebas Malai Kuseswara, semua yang jahat dan batil harus hancur dari negeri ini. Amin. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.